Penjelasan Oracle Hume di film Aquaman and the Lost Kingdom. Sebelum kita membahas mengenai Oracle Hume, aku peringatkan nih kepada teman-teman yang belum sempat menonton filmnya, ya film Aquaman and the Lost Kingdom, untuk segera mengabaikan video ini karena ya video ini mengandung spoiler di film Aquaman and the Lost Kingdom. Jika kalian masih ingin penasaran untuk melanjutkan video ini, ya aku nggak tanggung jawab untuk risiko yang akan kalian hadapi nanti di sensasi ketika melihat filmnya. Kalau sudah ya nggak apa-apa, ya kita lanjut saja. Film Aquaman and the Lost Kingdom telah memasukkan elemen baru di alam semesta DCEU. Selain ada Eternium yang telah diperkenalkan di film Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom menampilkan Oracle Hume yang merupakan mineral peninggalan Atlantis kuno yang bersifat sihir. Nah, di filmnya, Oracle Hume ini yang bersinar berwarna hijau dan bersifat magis disimpan pada sebuah tempat yang dirahasiakan di perairan Atlantis dan dijaga oleh Topo si Gurita. Setelah dia dirasukin oleh sihir Kordax pada Black Trident, Black Manta bersama sekutunya mencuri mineral Oracle Hume yang digunakan untuk dapat mencairkan pegunungan di Antartika yang menimbun kerajaan yang hilang, Necrus of the Lost Kingdom. Kerajaan yang dipimpin oleh Kordax setelah kekalahannya melawan King Atlan. Hanya saja setelah menggunakan Oracle Hume untuk mencairkan pegunungan es yang menimbun Necrus of the Lost Kingdom, satu syarat lagi nih yang harus untuk membangkitkan King Kordax, yaitu dengan darah keturunan King Atlan, dan itu adalah darahnya Arthur Curry Jr. Bayi Arthur Curry Jr. pun diculik dan pertempuran antara Aquaman melawan Black Manta akhirnya dapat dikalahkan. Meskipun Omarius awalnya itu sempat dirasukin oleh sihir Kordax untuk membangkitkannya, akhirnya Aquaman pun dengan mudah dapat menghancurkan jasad King Kordax tanpa ada perlawanan. Nah, jika di komik, penceritaan Oracle Hume ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah di era setelah Crisis on Infinite Earth. Oracle Hume itu diciptakan oleh seorang ahli kimia Atlantis kuno sekitar 45.000 sebelum Masehi, di mana mineral tersebut umum dikenal pada zaman Atlantis kuno sering digunakan untuk menjebak para penyihir. Namun setelah tenggelamnya Atlantis, mineral tersebut kemudian digunakan oleh khalayak umum di kalangan Tirna na Orch, yaitu salah satu beberapa kota yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Atlantis sebelum bencana banjir besar The Great Deluge. Dan ketika terjadinya bencana banjir besar The Great Deluge yang mengakibatkan pergerakan geologis menghancurkan benua Atlantis dan menyebabkan seluruh benua tenggelam di bawah gelombang. Namun banyak nih kaum Atlantian yang bertahan dan kemudian mendirikan kota Poseidonis dan Tritonis. Namun tidak semuanya, karena sebagian kaum yang lainnya bermigrasi ke wilayah luar untuk mengembangkan pemukiman yang lebih kecil dan sederhana. Nah, di sanalah mereka kemudian mengembangkan mineral yang disebut Oracle Hume. Sedangkan sejarah yang lainnya, setelah kembalinya bumi New Earth menjadi bumi pertama, yaitu Prime Earth, Oracle Hume diciptakan oleh para Deserters, suku Atlantis kuno, dan merupakan kerajaan terakhir yang diterima pada masa pemerintahan King Atlan. Mereka ini menggunakan logam Nith Metal untuk kemampuan berperang dan Oracle Hume. Namun Oracle Hume yang mereka gunakan tersebut merupakan sebuah unsur logam yang diperkirakan berasal dari Atlantis kuno, jauh di bawah pegunungan Tibet. Meskipun orang-orang Yunani dan Romawi mampu menangani logam tersebut, para alkemis abad pertengahan mencoba menduplikasi mineral khusus ini, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Nah, di mana suku Deserter ini awalnya berasal dari Afrika, dan ketika Raja Atlan kembali ke Atlantis untuk membalas dendam pada saudaranya yaitu Orin, para kaum Deserter melarikan diri kembali ke Afrika tepat sebelum peristiwa banjir besar The Great Deluge. Mereka kemudian mendirikan kerajaan mereka sendiri di tempat yang sekarang disebut Ethiopia dan menikah dengan penduduk asli setempat. Meskipun kerajaan Deserter akhirnya dapat dikalahkan, banyak nih orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia yang memiliki darah Deserter, termasuk keluarga David Hyde alias Black Manta. Nah, jika di layar lebar Black Manta itu bernama David Kane, tapi di komik Black Manta itu bernama David
Head. Nah, itulah dia penjelasan mengenai orichalcum di film Aquaman and the Lost Kingdom, yang merupakan mineral kuno yang berwarna sinar hijau yang mirip dengan sinarannya Kryptonite. Digunakan oleh Black Manta untuk mencairkan pegunungan Antartika yang menimbun kerajaan yang hilang, Necrus of the Lost Kingdom. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Jika ada yang ditambahkan mengenai video ini, silahkan komen di kolom komentar. Subscribe channel ini dan sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Yeah.